Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa semuanya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Puspita Sari. Pada hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang promosi kesehatan. Sebelumnya saya akan sampaikan bahwa tujuan pembelajaran dari promosi kesehatan ini adalah diharapkan mahasiswa mampu mengetahui definisi dan manfaat dari promosi kesehatan. Kemudian, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan promosi kesehatan di masyarakat. Ketiga, mahasiswa mampu melakukan penilaian program promosi kesehatan di institusi. Dan keempat, mahasiswa mampu memberikan evaluasi dan intervensi program promosi kesehatan di institusi. Baiklah, dalam pertemuan kali ini, pada mata kuliah promosi kesehatan, kita membahas tentang strategi promosi kesehatan. Strategi promosi kesehatan itu ada 3, yaitu biar kalian mudah mengenalnya atau mengingatnya, yaitu dengan sebutan ABG. Yang pertama advokasi, kedua bina suasana, dan yang ketiga adalah gerakan pemberdayaan. Sebelum saya membahas tentang advokasi ini, saya ingin menampilkan sebuah video dulu, biar kita saksikan bersama-sama. Oke. Kematian ibu, tragedi yang tak seharusnya terjadi. Ibu, perjuanganmu tak tergantikan, pengorbananmu tak terbalaskan, berjuta sakit dan letihmu kau acuhkan. Tapi ibu, engkau sudah terlalu tua untuk mengharapku ada. Kau semakin terlihat letih. Silakan diperhatikan ya. Hingga saat itu pun tiba jeritanmu yang terakhir, mengiringi jeritan pertamaku. Oke, ini maksudnya di bulan Januari pada tahun 2017 ya. Seorang ibu melahirkan dengan pertolongan dukun karena khawatir ia memanggil temannya. Ibu itu sebenarnya dapat melahirkan dengan normal. Tapi karena terjadinya pendarahan, karena di dukun tadi dia tidak bisa melakukan pertolongan medis. Akhirnya ibu tersebut meninggal. Oke, haruskah aku terlahir tanpa ibu? Haruskah aku tak merasakan pelukan ibu? Haruskah kematian ibu itu terjadi? Di Jawa Timur sekitar 500.000 ibu meninggal. 500 ibu meninggal setiap tahunnya. Jadi sangat banyak ya, atau sangat tinggi ya angka kematian ibu itu. Dan apakah hal ini akan terus terjadi? Angka kematian ibu per 1000 kelahiran hidup. Target untuk pada tahun 2015 yang kemarin ya, yaitu hanya 102 dari 1000 kelahiran ibu, dari 1000 persalinan ibu.
Kematian ibu utamanya dikarenakan 3T, terlambat mengambil keputusan, terlambat untuk dikirim ke tempat pelayanan kesehatan, dan terlambat mendapatkan pelayanan kesehatan. Kemudian 4T tadi, upaya pencegahannya dapat dilakukan dengan 3T lagi. Empat terlalu ini karena terlalu muda, bisa dilakukan dengan penundaan usia melahirkan. Terlalu tua, yaitu perencanaan kehamilan pada usia 20-35 tahun. Terlalu dekat, jadi bisa diusahakan dengan range waktu untuk melahirkan minimal 2 tahun. Haruskah kita diam saja, membiarkan satu persatu ibu meninggal? Oke. Dari video tadi ya, sudah kita lihat bahwa diketahui permasalahannya adalah tentang tingginya angka kematian ibu saat melahirkan. Jadi, dalam strategi promosi kesehatan tadi, di poin pertama adalah advokasi. Di sini saya sampaikan bahwa advokasi itu adalah suatu usaha sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap maju dan semakin baik. Kemudian proses komunikasi yang terencana untuk mendapat dukungan dan keputusan untuk pemecahan masalah. Definisi lain yaitu proses komunikasi yang terencana untuk mendapatkan dukungan dan keputusan dalam pemecahan masalah tadi, dan sehingga menghasilkan keberhasilan yang diperoleh bila direncanakan secara sistematis. Jadi advokasi di sini adalah suatu strategi komunikasi dari seseorang yang telah mendapatkan data-data atau dari individu yang ingin menyampaikan kepada pemangku kebijakan atau kepada kepala desa misalnya, atau kepada kepala puskesmas atau kepala dinas kesehatan, jika seseorang itu sudah mengetahui ini ada suatu masalah yang memang harus dipecahkan. Salah satu pemecahannya adalah dengan melakukan advokasi atau dengan adanya dukungan dari pemangku kebijakan. Nah, itulah maksud dari advokasi. Advokasi ini secara simpulnya atau secara mudahnya itu adalah sebuah teknik seseorang untuk bisa mendapatkan dukungan dari pemangku kebijakan agar bisa menghandle atau memecahkan masalah dari masalah yang ditemukannya tadi. Contohnya tadi adalah tingginya angka kematian pada ibu saat melahirkan. Tujuan advokasi ini adalah adanya pemahaman atau kesadaran terhadap masalah. Kemudian adanya ketertarikan untuk mengatasi masalah. Dilanjutkan lagi adanya kemauan atau kepedulian sehingga terjadi alternatif solusi. Dan adanya tindakan nyata sehingga menghasilkan solusi masalah. Dan adanya tindak lanjut kegiatan sehingga terjadilah komitmen dan dukungan. Jadi ketika seseorang itu sudah berhasil atau seorang individu itu sudah berhasil melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan, maka akan ada komitmen, akan ada dukungan dari pemangku kebijakan tersebut untuk bisa bersama-sama memecahkan masalah atau menurunkan angka kematian ibu tadi. Yang contohnya tadi adalah saya berikan video untuk kematian ibu ya. Dan jika tujuan dari advokasi ini tersampaikan, maka kita bisa menilai indikator keberhasilannya itu adalah dengan adanya SK atau MOU, surat edaran dan himbauan. Kemudian adanya peningkatan anggaran untuk kegiatan SIKDA atau sistem pembiayaan. Kemudian adanya jadwal yang terkoordinasi.
dan adanya perubahan kebijakan pelaksanaan dalam bidang kesehatan masyarakat serta perbaikan status kesehatan masyarakat. Jadi, di sini saya sampaikan bahwa jika kita seorang individu, misalnya kita mengetahui ada suatu masalah yang harus dipecahkan, maka kita melakukan advokasi atau menyampaikan hasil dari data-data yang kita ketahui tersebut kepada pemangku kebijakan. Tujuannya adalah untuk bisa disetujui atau bisa bekerja sama dengan pemangku kebijakan tersebut agar mendapatkan suatu hasil pemecahan masalah terhadap yang saya contohkan tadi adalah kematian ibu tadi, yaitu bagaimana bersama-sama dengan para pemangku kebijakan untuk memecahkan masalah untuk menurunkan angka kematian ibu tadi. Sehingga jika tujuan itu tadi sudah terlaksana, sudah tercapai, maka keberhasilan yang didapat adalah dengan adanya SK tadi. Maka turunlah SK atau peraturan dari pemangku kebijakan itu untuk menetapkan atau memberi peraturan bahwa misalnya ibu yang ingin melakukan persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan. Jika ibu tidak melakukan persalinan di tenaga kesehatan, maka peraturan yang berlaku adalah tidak akan dibuatkan akta kelahiran. Contohnya seperti itu. Jadi mau tidak mau kan ibu yang ingin melahirkan mereka harus ke tenaga kesehatan. Tujuannya tadi kan adalah untuk meningkatkan menurunkan angka kematian ibu maksudnya kan. Jadi dari kebijakan itu tadilah bisa mengurangi angka kematian ibu. Tujuannya tadi adalah tujuan advokasi tadi yang kita ketahui adalah untuk perbaikan status kesehatan masyarakat. Dari sedikit tadi yang saya sampaikan sudah mulai bisa dimengerti oleh adik-adik semua. Jika masih ada yang belum dimengerti, kita bisa diskusi di sini. Oke, jika memang sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya akhiri ya untuk pertemuan kali ini. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.